untuk bisa investor itu benar-benar melirik, ini balik ke yang masalah pertama, masalah talent. Betul. Talent Setuju. karena ya tadi digital transformasi itu bukan hanya sekedar ngomongin teknologi gitu ya. People, proses, matriks-matriks ngukurnya nanti gitu ya. Yeah. Itu juga hal yang perlu dikonsider. Jangan sampai nanti canggihan teknologi sudah sampai mana, nggak ada orang yang bisa mengoperasikan, bahkan nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Djoki Heruseon, VP di Telkomsel yang ngurusin Business Development dan Innovation. Djoki, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, udah mengundang saya di sini, menerima saya di sini. Siap. Senang bertemu dengan Pak Gita. Sama-sama. Ceritain deh, Anda lahir di Sumatera Utara, Betul. terus perjalanan hidupnya menarik sekali. Mungkin benar Pak, jadi saya mulai dari nama dulu deh Pak Gita. Saya yakin ketika Pak Gita dengar nama saya gitu ya, bertanya-tanya ini sebenarnya orang mana sih gitu ya. Iya, saya pikir bule. Hampir rata-rata kalau ketemu saya itu nanya, namanya siapa? Djoki Heruseon. Asalnya dari mana? Saya bilang asalnya dari Medan. Medan berarti marganya apa? Heruseon marganya? Oh bukan gitu. Bukan, justru nama saya itu Jawa banget. Saya tuh bisa dibilang istilahnya itu Puja Kesuma Pak. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya ampun. Djoki itu sebenarnya ejaan lama. Kalau di rumah dipanggilnya tuh Yoki Pak. Heruseon itu singkatan dari Hari Senin Pon. Jadi Jawa banget, benar-benar Jawa banget gitu loh. Walaupun di rumah sebenarnya kita nggak ngomong bahasa Jawa, di lingkungan rumah itu kita ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Okay. Tapi kalau ditanya, walaupun saya lahir dan besar di Medan, ngerti bahasa Batak nggak ngerti Pak. Nggak bisa, sampai hari ini saya nggak bisa bahasa Batak gitu. Orang ngomong Batak saya nggak bisa juga memahami apa yang dimaksud gitu loh. Oke, itu sekilas Pak terkait dengan nama. Iya, saya lahir dan besar di Medan, tepatnya di Deli Tua namanya Pak. Siap. Ya, Deli Tua itu desanya Desa Mekarsari gitu. Anak kampung Pak saya Pak. Anak kampung yang tiba-tiba berangkat ke kota gitu untuk mencari rezeki. Jadi sekilas tentang pendidikan Pak ya. Okay. Kalau SD-nya saya masih ingat sampai sekarang. SD-nya nama SD 101801, SD negeri gitu. Nah, saya sebelum sekolah itu sebenarnya sudah belajar. Menariknya itu, saya sebelum sekolah itu saya belajar. Abang saya diajarin sama ibu gitu ya. Saya diminta selalu ikut. Okay. Setiap abang saya belajar, saya selalu ikut. Dan ibu saya tuh uniknya selalu bawa 2 peralatan Pak. Satu penghapus yang dari kayu dulu Pak, zaman dulu. Penghapus dari kayu. Sama penggaris dari kayu. Ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya diajarin gak bisa, 2 alat ini akan, tangannya gimana? Tangannya begini. Pak, gitu. Tangannya mana? Begini. Tidak terlepas saya, walaupun saya belum sekolah. Ditanya nggak bisa, tangannya mana? Begini. Wow. Cukup keras, tapi buat saya sangat bermanfaat. Karena ketika saya masuk ke sekolah, di sekolah itu selalu ibu saya dampingin tuh Pak. Ngantau dari jendela, setiap ada pertanyaan dari guru selalu dikasih kode, suruh tanya, suruh begini gitu Pak. Jadi dilatih jiwa kompetisinya. Jadi alfanya nih ibu ya, bukan bapak ya? Alfanya ibu, betul. Bapak beda lagi ceritanya, nanti saya ceritain deh gitu ya. Tapi kalau dari ibu tuh, kalau untuk pendidikan ibu yang punya peran. Jadi benar-benar dididik untuk punya kompetisi, jiwa kompetisi yang tinggi gitu ya. Dan memahami dari awal gitu. Jadi sampai ke bawah, sampai SMP, SMA gitu ya. SMP, SMA, alhamdulillahnya Pak, saya di SD itu, kalau seingat saya itu hampir rata-rata saya juara 1 gitu ya. Hanya sekali mungkin juara 2. Siap. Nah, dapat NEM tertinggi pada saat Tanas, makanya bisa agak lebih ke kota. Saya pindah SMP-nya ke kota gitu, SMP 2 Medan namanya. SMP Negeri 2 Medan. Di SMP juga alhamdulillah selalu masuk 10 besar, masuk ke kelas unggulan. Biasa. Pindah lagi ke SMA 2 Negeri 2 Medan juga gitu ya. Dan
cukup aktif lah gitu ya. Ikut seperti Paskibra, kegiatan-kegiatan, sempat jadi ketua MPK juga Pak. Majelis Perwakilan Kelas gitu. Jadi peersnya, partnernya OSIS lah gitu. Karena nggak keterima jadi ketua OSIS, jadi nyari partnernya siapa nih ya, MPK namanya. Ini saya nggak pernah cerita ke orang. Olahraga dulu saya tuh kurus Pak. Saya tuh kurus banget karena saya punya penyakit asma. Jadi mulai agak lebih berisi itu ketika sudah kerja justru. Jadi bawaan, kalau asma itu memang bawaannya selalu kurus. Orang-orang yang asma itu rata-rata kurus. Saya hobinya nge-gym, sepedaan. Kalau sekarang sepeda, karena sepeda itu bukan sekedar alat olahraga, sebenarnya alat untuk sama seperti golf. Ya, kita ketemu partner dengan alatnya pas sepeda, kebetulan kalau saya gitu. Diskusi yang lebih lancar dengan sepeda. Nah, balik lagi ke SMP, SMA. Nah, di SMA itu kebetulan lebih aktif di kegiatan kayak Paskibra. Terus walaupun saya nggak join pramuka, saya nggak join kayak kegiatan yang lain, tapi saya cenderung tipikalnya orangnya aktif untuk gampang dekat dengan komunitas-komunitas yang ada gitu. Nah, SMA saya kebetulan dapat PMDK Pak, ke STT Telkom Bandung, gitu, tanpa tes gitu ya. Nah, di jurusan teknik informatika. Jadi teknik informatika niatnya sih sebagai programmer sebenarnya. Gitu. Tapi beralih sampai sekarang jadi orang bisnis lah. Udah ada berubah haluan. Ceritanya serunya di situ Pak sebenarnya. Flashback sebelum ke sekolah. Pada saat saya terima PMDK, itu tuh sebenarnya orang tua tuh rasa bangga gitu kan. Oke, anak saya akan ke Bandung jurusan informatika gitu. Waktu itu lagi boomingnya lah gitu. Informatika lagi orang banyak pengen jadi programmer. Tapi di sisi lain pada saat itu orang tua tuh lagi benar-benar kolaps Pak. Ekonomi lagi sulit. Habis mengajukan pensiun dini dari perusahaan, mencoba usaha, gagal. Benar-benar habis gitu. Orang saya itu bapak saya itu mekanik dan juga sales alat berat di salah satu perusahaan traktor di Indonesia gitu. Jadi antara bisa berangkat atau tidak gitu. Nah, sampai akhirnya orang tua saya bilang kamu tetap harus berangkat. Uang bapak cari. Gitu. Minjem lah ke partner. Dapat pinjaman, makanya saya bisa berangkat ke Bandung. Gitu. Nah, ketika berangkat ke Bandung, ya belajar seperti biasanya kan masuk asrama Pak. Kalau tahun pertama itu di STT Telkom dulu harus di asrama gitu. Semester 1 gitu. Waktu itu nggak ada aspirasi mau ke universitas lain di Jakarta ataupun di Bandung atau di gitu. Sudah dapat kesempatan untuk PMDK dan itu tempatnya di Bandung, apalagi itu programmer gitu ya. Teknik informatika sudah, saya nggak ngambil ujian apapun gitu. Udah fokus aja di situ. Sudah bersyukur gitu Pak. Siap. Nah, pada saat di kuliah semester pertama, orang tua kan ekonomi lagi sulit Pak. Udah masuk waktunya harus membayar. Terus saya nongkrong Pak di depan administrasi, nggak berani minta uang ke orang tua. Tahun itu semester pertama nggak berani minta karena saya tahu kondisinya. Dikirimin uang pun ala kadarnya sebenarnya kalau untuk uang bulanan gitu ya. Tapi biasanya Pak kalau orang kepepet itu ilmu kepepetnya muncul gitu ya. Semakin kreatif. Makin kreatif. Tapi ya, yang pertama saya lakukan adalah ngobrol ke teman. Saya ceritain, boleh nggak saya pinjem? Karena saya nggak berani minta. Mungkin nanti akan saya bayar. Dan bersyukurnya Pak, saya itu selalu dikelilingin orang-orang hebat dan orang-orang baik gitu loh. Ada aja satu orang yang minjemin, oke, saya bayar. Bener-bener hari itu juga dibayarin. Wow. Ada orangnya satu kantor lagi sama saya sekarang Pak gitu. Aduh. Nah cuman ya tadi Pak, sekali karena memang ekonomi sulit, jurusan informatika. Mungkin saya satu-satunya orang kuliah di jurusan informatika yang nggak difasilitasi dengan komputer. Tapi harus survive. Padahal kegiatan sehari-hari itu nggak jauh dari komputer. Apapun itu, apalagi di STT Telkom, setiap mata kuliah, apapun mata kuliahnya, selalu ada yang namanya tugas besar
tugas besarnya itu urusannya sama pemrograman. Ya, pasti ada codingnya di dalamnya gitu. Gimana caranya saya survive, Pak? Pakai apa? Imajinasi itu. Pakai imajinasi pasti, tapi ya tadi jiwa survivalnya muncul. Sekali lagi dikelilingin orang-orang baik dan orang-orang hebat. Saya lihat di kos-kosan, ketika sudah dapat kos-kosan gitu ya, ke temen tuh ngeliat kapan waktunya temen ini mulai tidak menggunakan komputer ya. Karena kita punya hubungan baik, setiap dia nggak pakai, saya minta izin untuk pakai. Minjem, kayak lagi temen yang baik, Pak. Minjem, belajar apapun gitu. Bahkan pool, komputer pool. Komputer pool, betul, Pak. Belajar apapun gitu. Apapun tuh, contohnya waktu itu orang-orang itu memang fokusnya di programmer. Programmer itu butuh yang ngulik banget gitu, Pak. Lu harus sering banget itu untuk ngoding, coba segala sesuatu. Kalau nggak punya komputer agak sulit untuk melakukan itu. Makanya saya mencoba mencari agak pindah haluan. Yang lain itu urusannya sama coding sangat-sangat dalam di sana. Karena saya pinjam ke komputer teman, yang saya lakukan hal yang lain yang orang lain nggak lakukan. Apa? Lebih ke desain dan animasi, Pak. Zaman itu tuh baru lahir Flash namanya. Flash 4, Flash 5 gitu ya. Saya lihatnya dari waktu pas memperhatikan apa itu di komputer kok bisa lu gerakin satu bola ke bola lain hanya segera tinggal drag and drop, nambahin coding dikit, lu klik bisa begini dan begitu gitu kan. Akhirnya saya setiap kali komputer nggak dipakai itu saya pinjem, saya belajar itu, Pak, dari buku pun bukunya teman. Wow. Bukunya teman saya kulik, saya cobain segala macam sampai tugas besar kuliah disuruh bikin simulasi pada satu di kalkulus gitu, Pak, suruh bikin simulasi satu formula tertentu. Yang lain menggunakan bahasa, ada yang Pascal, ada yang Delphi, ada yang Visual Basic gitu ya, yang canggih-canggih gitu. Saya menggunakannya Flash. Tapi di sini keunikannya, Pak. Oh, ini bikin amaze orang. Karena orang lain itu apa? Kok tiba-tiba visualisasinya bagus gitu loh. Dan bikin persepsi ke orang tuh, wah, Joki itu jagoan desain ya ternyata gitu. Padahal saya cuma tahu kulitnya gitu loh. Tapi orang-orang jadi melirik saya kalau urusan desain tuh ke Joki. Ya, kalau urusan desain ke Joki. Sampai saya pun dapat freelance urusan desain animasi itu dulu, Pak, di zaman kuliah. Ya urusannya sama desain itu. Survival sekali lagi. Tetap saya nggak punya komputer, Pak. Sampai tingkat berapa? Sampai mau menyelesaikan skripsi. Masya Allah. Sampai saya mau menyelesaikan skripsi. Tapi sebelum saya menyelesaikan skripsi itu gini, Pak. Tetap saya harus survive. Gimana caranya? Oh, saya ngelamar jadi asisten lab waktu itu. Lab pemrograman. Tapi gak keterima karena skill setnya kurang lah gitu. Caranya gimana? Saya coba ngelamar ke asisten yang lain. Asisten lab research. Gitu. Artificial intelligence waktu itu. Dan alhamdulillah saya keterima. Nah, ada 20 komputer di lab itu yang saya bisa manfaatkan. Yang saya lakukan apa, Pak? Saya bawa kasur ke lab. Saya tidur sehari-hari, saya tidur di lab. Dan 20 komputer itu seolah-olah jadi milik saya. Top. Jadi milik saya gitu. Tapi itu tetap bukan hak milik gitu. Sampai akhirnya begini, Pak. Ada teman yang sudah lulus duluan gitu. Terus dia punya kepentingan untuk bikin company profile. Dan dia tahu saya bisa web programmer. Ya, web programming gitu ya. Dia minta bantuan, bisa nggak dibantu bikinin company profile yang ada animasinya dan begini dan begitu. Bisa gitu ya. Dikasih harga, oke, siap, saya kerjakan gitu. Dari itulah, Pak, saya dapat tuh waktu zaman 2004-2005 bikin web dengan dapat dananya itu 10 juta. Cukup besar buat saya gitu. Dari 10 juta itu saya beli laptop. Dari laptop itu saya selesaikan skripsi saya, tugas besar saya gitu ya. Wow. Dari laptop itu saya lulus. Wow. Lulus dalam berapa tahun? Alhamdulillahnya 5 tahun, Pak. Nggak lebih dari itu, Pak. Alhamdulillah 5 tahun gitu. Tahun 2000 sampai ke 2005. Iya. Tapi itu perjuangan gitu. Gila. Ya. Di tahun-tahun akhir itu sudah nggak dikirimin uang lagi sama orang tua. Iya. Karena tadi saya sudah bisa ada freelance tadi gitu, Pak. Termasuk tenaga lepas harian di beberapa perusahaan gitu. Dengan skill set yang sebenarnya nggak seberapa, tapi ya alhamdulillah
bisa bantu gitu Pak. Terus lulus langsung ke Nah, Telkomsel atau sempet gini-gini dulu? menariknya begini Pak. Jadi semasa kuliah, namanya tipikal tadi nggak bisa diem gitu Pak ya. Bareng teman-teman di kuliah, kita pikir gini, kita kalau lulus mau kemana? Siap. Apa yang bisa kita bawa? Akhirnya bareng teman-teman tuh ada berenam, kita buat CV Pak. Ya, zaman itu tuh lagi boomingnya software house. Kita bikin software house. Ngerjakan apapun, project base awalnya. Contohnya kita dapat dari Telkom tuh dulu bikin sistem informasi Widya Loka, ada yang di Risti sana Pak, ada gedung Risti yang dipakai untuk penginapan dan segala macam, dibikinin sistem informasi atau manajemen perhotelan lah semacam itu. Kita bikin, terus kita bikin zaman itu juga lagi boomingnya SMS base gitu ya. Kita bikin SMS base tapi untuk radio. Kita jual ke Medan Pak. Ada radio di Medan tuh ada 8 radio yang pakai produk kita pada saat itu. Sehingga dia bisa berinteraksi dengan pendengarnya, lebih interaktif, memahami siapa si pendengarnya, profilnya dapat dan segala macam. Lebih kenapa kita lakukan itu lebih untuk melengkapi portofolio kita. Individu ya masing-masing itu. Dan yang uniknya adalah dari semua yang kita lakukan itu sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang menikmati uangnya. Wow. Uangnya sampai sekarang masih di bank. Oh iya? Benar-benar itu objektifnya kita hanya untuk build our portfolio gitu lah. Cari experience segala macam. Tapi berapa orang nih yang ada berenam? Ada yang jadi konsultan, ada yang kerja di bank, ada yang kerja sebagai PNS, dan ada yang di Telkomsel 2 orang gitu. Ada yang jadi programmer juga 1 orang. Wow. Sampai hari ini 1 orang pun kayaknya seingat saya belum ada yang menikmati hasilnya. Kita tetap ikhlas itu, ya sudah biarin di bank gitu. Ada teman yang di bank kan, lu minus deh gitu, uangnya gitu. Hari ini sampai hari ini nggak ada, gitu. Itu pengalaman kita. Jadi dan dari situ Pak, itu modal kita. Ketika lulus kita punya idealisme masing-masing gitu kan. Kita melamar ke sana ke sini. Termasuk saya juga melamar awalnya bukan ke Telkomsel tapi ke namanya dulu zamannya content provider. Gitu ya. Saya pertama kali kerja itu di content provider gitu. Tapi nggak lama, cuman 4 bulan gitu. 4 bulan langsung pindah ke Telkomsel. Karena kenapa saya nggak bertahan lama? Dulu tuh uniknya adalah gaji pertama. Karena saya masuk itu di 26 Desember. Diterimanya di 26 Desember. Tapi saya bilang kenapa saya harus masuk di 26 Desember sementara orang-orang pada liburan. Boleh nggak? 2005? 2006. Okay. 2005 Desember. 26 Desember saya harus masuk, tapi orang-orang pada liburan, nggak make sense gitu. Boleh nggak saya masuknya tanggal 2 Januari? Oh boleh gitu. Tanpa saya mempertimbangkan ternyata di company itu ada peraturan prorate. Waduh, gaji pertama sudah dipotong besar sekali gitu kan, karena biasanya gajian di tanggal 25-26 ternyata oke, jadi ini company nggak begitu pro ke employee ya sudahlah kita coba jalanin sambil mencari yang lebih baik gitu loh. Sampai akhirnya masuk ke Telkomsel di Mei 2026. Anda sekarang kan udah 16 tahun kan? 16 tahunan Pak. Ngebina banyak lah. Yeah. Inovator-inovator. In hindsight nih ya. Yeah. Kalau dulu tuh ada gak sih keinginan mau bikin startup aja? 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu istilah startup tuh belum muncul Pak. Kita bikin, kalau sekarang itu POS. Itu kita bikin dulu POS. Kita jual ke distro baju. Lengkap itu Pak. Tapi code-nya itu kita tanam di komputer dia. Okay. Aplikasinya kita tanam di komputer dia. Belum ada cloud base, SaaS, PaaS gitu tuh istilah itu belum muncul Pak. Jadi nggak kepikiran sama kita untuk bikin semacam startup. Ya udah kita benar-benar software house company gitu loh. Yang butuh technical skill, build something kita buatkan, dan kita pada saat itu orang teknis kan, nggak ngerti bisnis. Benar-benar kita nggak ngerti bisnis. Kita tidak pernah masang harga mahal. Hanya sekedar bahkan sampai kayak lifetime warranty Pak.
ada problem kita datang, lu nggak perlu bayar. Itu problemnya dengan saintis Betul Pak, atau orang teknis, mereka nggak tahu kadang-kadang nilainya mereka tuh berapa. betul. Nggak tahu nilainya. Masalah kayak license base segala Iya. macam itu saya baru tahu kan setelah kerja gitu ya. Oh ternyata satu values ketika lu nanam itu nggak sekedar beli putus sebenarnya. Ada lifetime, ada licensing yang Iya. mesti diteruskan. Kalau nggak bisnis nggak akan pernah jalan pasti. Justru orang yang backgroundnya non teknis tuh lebih jago menggelembungkan nilainya. Oke, betul. Ya, valid. Biasanya kan. Iya. Tapi kalau ekosistemnya 17 tahun yang lalu Iya. udah kayak sekarang. Heeh. Ini ngayal aja. Berandai-andai. Anda mungkin nggak bikin startup? Mungkin banget Kan? Mungkin banget. Karena memang terutama di STT Telkom, Pak. Karena STT Telkom itu kita dibentuk sebagai engineer kan. Siap. Kita dibentuk sebagai rata-rata banyak kok teman-teman saya itu yang lulus dia buka usaha sampai sekarang usaha itu dalam konteks bikin perusahaan di bidang digital gitu ya, di bidang tech gitu. Rata-rata sih software house memang. Tapi produk-produk dia itu kalau bisa dibilang itu produk-produk startup. Contoh kayak POS tadi. Siap. Produknya itu bagian dari produk yang kalau waktu itu kita bikin ini bentuknya adalah bisnis modelnya bukan beli putus, tapi untuk pas gitu modelnya gitu ya, PAS gitu. Mungkin ya itu bagian dari startup kan gitu. Iya. Cuman memang pada saat itu ekosistemnya belum kesana, belum mendukung gitu. Cerita ya, sekarang tuh Telkomsel gimana untuk membina, memupuk inovasi di dalam dan di luar? Oh, oke. Nah, ini bagian dari digital transformasi yang dilakukan Telkomsel sebenarnya Pak. Jadi kalau saya flashback sebelum lari ke pertanyaan tersebut Pak ya. Telkomsel itu kita mencoba untuk memahamin gitu Pak. Memahamin why-nya dulu. Kenapa harus dilakukan digital transformasi gitu ya. Satu, kompetisi itu masif. Tumbuh signifikan dan bukan hanya sesama pemain telco. Termasuk dengan digital player. Contohnya WhatsApp. Siap. Dengan lahirnya WhatsApp, telco kegerus, service SMS-nya habis, voice-nya habis, gitu kan. Nah kita kan harus menyadari ini mau bertahan dengan kondisi sekarang atau mau mulai live with it gitu ya. Siap. Yang kedua, digitalization itu masih Pak. Semua orang baik user lah, customer gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak lepas dari gadgetnya, gitu. Screen time-nya itu cukup tinggi lah, gitu ya. Nah ini juga salah satu yang kita consider. Sama bisnis model, bisnis modelnya sekarang juga udah beda gitu ya. Bahkan dengan WhatsApp tadi free business model, bahkan bisnis model yang lain yang melahirkan profesi baru kayak YouTuber segala macam itu kan udah beda gitu Pak ya, video on demand gitu ya. Itu juga kita coba sadari sebagai salah satu reason gitu ya. Yang terakhir itu masalah demand. Needs di digital itu seberapa tinggi sih. Nah, concern ini yang menjadi dasar kita bahwa kita mau ignore atau kita mau live with it gitu ya. Kalau kita mau ignore, ya konsekuensi apapun yang kita ambil, ini antara kita akan bisa survive atau hanya tinggal sejarah gitu. Siap. Kan banyak kan perusahaan-perusahaan besar yang menolak untuk berubah dan akhirnya tinggal sejarah kan Pak gitu ya. Nah ini pilihan yang kita harus ambil gitu. Nah dalam perjalanannya untuk proses digital transformasi itu, ini bukan sekedar jargon Pak. Kita memang menetapkan bahwa Telkomsel itu harus menjadi digital telco company. Mulai dari produknya kita expand ke digital. Jadi kita nggak tinggal di produk existing, tetap kita manage karena di sana lumbungnya masih di sana gitu. Tapi expand nih produk-produk digital kan, demand needs-nya ada di digital. Siapkan produk-produk di digital. Untuk apa? Supaya kita stay relevan di bisnis yang sekarang gitu. Nah, yang kedua, ekosistem yang lain yang kita siapkan adalah kita coba embrace inovator. Tadi kalau Pak Gita nanya baik dari dalam maupun dari luar gitu. Nah, yang dari dalam kita embrace Pak. Kita encourage teman-teman employee itu untuk
zaman berubah. Betul. Lu nggak bisa hidup dengan cara lama. Hmm. Tuntutannya berubah. Skill set, capabilities juga yang dituntut juga berbeda gitu ya. Makanya kita encourage di dalam itu kita punya program Pak, namanya Polaris. Polaris itu terdiri dari 3 subprogram sebenarnya. Yang pertama adalah Polaris Founder. Kita scouting yang talent-talent yang punya founder mentality yang cukup kuat gitu ya. Dari dalam. Dari dalam. Wow. Jadi kita lakukan tes screening dulu. Menarik. Kita lihat yang punya scoringnya gitu ya Pak. Yang mana yang misalnya memenuhi kriteria threshold kita. Bukan berarti mereka nggak punya founder mentality yang lain gitu ya. Tapi yang kriteria threshold, karena kita punya keterbatasan budget juga gitu. Ini kita ambil dan kita akan beri pembekalan. Kita kasih yang kita sebut dengan founder class, master class, semacam itu. Yang untuk melengkapi digital skill setnya mereka. Gitu. Nah ini berkembang Pak. Foundernya sudah kita dapat. Terus playgroundnya apa? Kita siapkan playgroundnya. Kita sebut namanya founder ideation. Polaris ideations gitu ya. Siap. Ini semacam kompetisi. Kita encourage mereka untuk come up dong dengan ideamu gitu ya. Dengan kriteria yang kita sudah tetapkan. Tolong submit ideasnya. Nanti kita akan seleksi. Yang lolos selain kita kasih pembekalan juga gitu ya. Kita kasih funding untuk merealisasikan idenya gitu. Yang lolos tadi gitu itu akan kita realisasikan dengan program yang namanya Polaris Incubation gitu. Jadi kita incubate, kita dampingin. Nah, di teman-teman business development dan inovasi ini yang akan mendampingin, memberikan mengkonekkan dia dengan ekosistem yang lain gitu ya. Sampai pendanaannya juga kita berikan ke. Jadi dikasih andil nggak? Founder ini dikasih andil nggak? Andil dalam konteks apa ini Pak? Ownership. Belum sampai ke sana nih. Oke. Nah, itu nanti pilihan. Ketika nanti bahwa idenya ini akan menjadi satu entity baru gitu. Nah, itu akan ada pilihan mau ikut atau tidak gitu. Oke. Kalau mau ikut mungkin kita akan berikan share gitu kan. Oke. Udah ada yang mau. Ada yang mau Pak. Oke. Ada yang mau. Dan dia dikasih share. Ini baru Pak. Jadi Okay. belum kejadian gitu ya. Belum kejadian gitu. Nah ini baru belum kejadian. Tapi sudah ada idenya, ada 3 sebenarnya yang sekarang lagi jalan. Ada di bidang agri gitu ya. Ada di bidang laser ekonomi. Terus ada satu lagi di SaaS gitu. Okay. Nah ini masih dalam proses incubation. 3 ini. Once nanti ini kita bilang akan ada opsi mau ikut atau mau stay gitu ya. Ini masih dalam proses. Dan semua policy benefit itu kita lagi godok juga sih in paralel gitu. Ini menarik. Ini kan bisa menjadi bagian dari retention kan. Betul. Daripada dia lari, dia bikin startup di luar gitu. Betul. Kenapa nggak di retain aja dalam ekosistem? Betul. Dan kalau itu terbang dia bisa gede juga gitu loh. Telkomsel juga bisa gede. Valid Pak kita. Itu yang kita karena memang tuntutannya apalagi yang anak-anak muda kan. Betul. Itu intensi mereka terhadap startup itu cukup agile, cukup termasuk salary-nya juga cukup besar gitu kan. Itu buat mereka menarik. Sebagian dari teman yang saya kenal itu ada yang memang keluar ke Gojek waktu itu, ke Mamikos gitu ya. Ada yang tertarik untuk ke sana. Bahkan kemarin ada yang waktu pas kita meluncurkan kunci. Kunci itu ada teman saya Pak, GM level, dia memutuskan untuk dia pindah. Wow. GM level memutuskan untuk dia pindah, dia ikut bersama kunci gitu. Ada staff level yang ikut pindah, kita meluncurkan Vita, dia melepaskan Telkomsel ikut ke Vita karena dia memang ngerasa tuntutan ke depannya lebih ke digital talent, which is dia akan bisa dapatkan di environment-nya atau ekosistemnya startup gitu ya. Kalau ngomong inovasi garis miring business development, pandangan Telkomsel itu gimana? Lebih berbobot ke hal-hal yang sifatnya organik, dibesarkan dari dalam, atau lebih inorganik? Mendingan diakuisisi aja. Iya, ini bisa berubah-ubah sebenarnya Pak. Jadi dulu kita sempat berpikir bahwa ketika lahirnya Vita dan Kunci, saya terlibat di dalamnya Pak. Kebetulan dapat kepercayaan untuk jadi co-GM lead-nya Vita waktu itu. Siap. Belief kita pada saat itu adalah
bagaimana Telkomsel ini bisa menjadi salah satu unicorn factory gitu. Kita punya belief bahwa kita punya aset, kita punya skill set juga kita punya gitu ya. Kita punya banyak hal yang kita butuhkan untuk make it happen gitu loh. Itu belief kita pada saat itu. Tapi makin kesini kan sebenarnya situasi tidak seperti segampang yang kita atau semudah yang kita pikirkan gitu Pak. Ada challenge-nya. Contoh yang sekarang sudah mulai orang tidak berpikir lagi ke GMP growth jadi story-nya gitu ya, tapi lebih ke profitability. Startup kan sangat-sangat challenging ketika dari awal lahir sudah dituntut profitability. Cukup challenging Pak gitu. Nah jadi ini combine sebenarnya, kita bisa bilang kalau ada hal yang kita bisa berperan sebagai venture builder, tapi kita juga tidak menutup mata prospek di yang sudah well established gitu ya, untuk bisa kita invest. Makanya kita ekosistemnya itu nggak hanya sekedar sebagai venture builder Pak, ada TMI ya yang sebagai venture arm kita untuk invest ke yang prospek startup yang punya prospek bagus gitu. Dan yang Indico itu kan juga bagian dari, Indico itu juga punya peran sebagai venture builder sebenarnya Pak. Ya, selain sebagai holding company dari vertical yang kita build gitu. Itu Pak. Nah di luar yang tadi Pak yang saya kelewat, kita embrace tuh nggak hanya dari dalam, inovator luar, nah itu juga kita coba embrace. Ada program kita namanya Think. Ini lebih ke accelerator program. Ada satu lagi namanya Next Dev. Ini lebih ke incubator tapi lebih ke social impact jatuhnya gitu ya. Kita engage startup, para inovator itu untuk join our program. Kita akan berikan pembekalan untuk mereka itu bisa thrive their business faster and bigger gitu Pak. Dari sisi teknisnya, dari sisi business knowledge-nya juga gitu ya. Termasuk juga pendanaan. Gitu. Kita kasih pendanaan ke mereka. Nah, yang startup yang kita bangun ini selain yang kita berikan tadi, dia juga punya kesempatan untuk utilize our asset. Nah, ada testimoni yang kita dapat Pak dari beberapa startup terakhir lah yang cukup berkembang, namanya Zikr sama Kecilin. Mereka bilang begini Pak, even hanya menggunakan nama Telkomsel di dalam portofolio kita, itu membantu kita untuk penetrasi ke key partners itu lebih gampang. Gitu. Trust-nya dapat. Gitu. Itu kan aset yang sebenarnya buat Telkomsel tidak terlalu dilihat, tapi buat orang lain. Itu nilainya gede banget. Nilainya gede banget. Gede banget. Nama, brand, nama itu gede banget. Apalagi aset yang lain. Nah, selain itu apa Pak? Untuk proof their business, kita buka pintu mereka untuk mencari potensi kolaborasi dengan unit-unit bisnis yang ada di Telkomsel. Gitu. Sinergi value-nya kita coba unlock gitu ya, buat parties pastinya gitu. Dan ini kan bisa jadi semacam portofolio baru buat mereka ya untuk nyampein ke market bahwa kita tuh sudah punya proven service dengan Telkomsel sebagai big company gitu loh. Nah, itu kita lakukan Pak dengan para startup gitu. Saya mau coba kembangkan. Kalau kita lihat atau mengacu ke perkembangan yang terjadi anggaplah di Amerika ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu terjadi merger antara AT&T Wireless dengan Time Warner. Ya. Itu kan dengan kesadaran mereka untuk bukan hanya menjadi pipa aja, tapi mereka pengen masuk juga di bisnis yang bisa ngisi pipanya. Betul. Apakah itu sesuatu yang akan di scale up oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya seperti Telkomsel? Atau mungkin kita menunggu dulu nih? Kayaknya itu sudah menjadi global trend Pak. Iya. Makanya global trend, makanya Telkomsel itu menganut digital transformasi itu tuh tiga hal sebenarnya. Bagaimana kita nge-build sebagai digital connectivity, ya, yang memang itu core-nya kita gitu kan. Baru setelah itu kita lihat agak ke atas sedikit sebagai digital platform, which is kita punya Indico tadi gitu ya, salah satunya gitu ya. Dan kita juga nggak mau ketinggalan, kita bermain di service-nya Pak. Nah, vertical under Indico itu kan termasuk yang kita invest itu bagian dari digital services yang kita harapkan kita build. Dan
Dan kalau dilihat dari global trend memang rata-rata menuju ke sana. Iya. Gitu. Karena suka nggak suka data mengatakan, Pak, Lebih untuk di luar pipanya atau untuk isi pipanya? pipa dan mengisinya. Mengisinya gitu. kan, Pipa kontennya dan kan. mengisinya. Gitu. Oke. Karena data bilang begini, Pak. Telco itu kalau secara proporsi revenue-nya Siap. beberapa tahun kemarin itu porsi digital itu kecil, Pak, di bawah 20%. Tapi belief kita beberapa tahun ke depan itu bahkan 80%-nya mungkin dari digital. Iya. Jadi kajian kita sudah begitu. Kalau kita tidak menuju ke servisnya, sama dengan bohong gitu kan. Iya. Jadi ini yang kita coba. Cuman kita nggak bisa pungkirin, Pak, karena di connectivity itu masih menjadi Pareto revenue-nya sekarang. Siap. Jadi kalau kita gak mungkin kita tinggalkan, makanya bukan shifting tapi kita expand our product dan our business. Gitu. Yang kedua ini pergeseran dari fokus ke GMV, to GMV, ke path to profitability. Yes. Ini sebaku apa nih? Apa ini episodik aja atau bakal berkelanjutan? Cukup lama. Kalau direct answer-nya sih saya bisa bilang ini akan menjadi pakem barunya, Pak, ya. Siap. Gitu ya. Karena lebih bagus kan? lebih bagus pastinya. Iya. Orang juga udah realistis gitu. Iya. Cuman yang nggak bisa dipungkiri adalah untuk konteksnya lebih karena begini, Pak. Untuk orang-orang yang baru mau memulai, itu kan challenge banget. Betul. Ada potensi ketika konteksnya begitu akan mengerem pertumbuhan jumlah startup. Iya. Konsekuensinya lebih ke sana sih, karena challenge-nya lebih besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya hanya bisa build story yang bagus gitu kan, memastikan GMP-nya terjadi, masalah monetization-nya nantilah belakangan setelah ekosistemnya sudah terbentuk gitu kan. Tapi ya to be realistis gitu loh. Kondisi sekarang kita sudah tahu kan beberapa startup yang terutama yang di late stage gitu ya. Itu sangat sulit untuk membuktikan masalah profitability ini. Butuh waktu yang cukup lebih panjang gitu. Lebih ke sana sih, Pak. Ya lebih ke sana sih kalau saya bilang sih jatuhnya. Iya, saya justru ngelihat ada baiknya kalau kita lebih memaksa narasinya ini lebih kental dengan pencapaian profitability. Ya kan, seawal mungkin. Walaupun itu resikonya adalah akan membatasi jumlah partisipan. Ya kan? Tapi saya mau coba kembangkan ke poin yang berikutnya. Yang mana kalau kita lihat ya, partisipasi bisnis di Indonesia tuh atau di Asia Tenggara lah, itu masih relatif rendah. Ya kan? Dan ini bisa dibungkus dalam konteks bagaimana pertumbuhan PDB per orang di Asia Tenggara. Dalam 30 tahun terakhir tuh naiknya cuma 3 kali lipat, tapi di Tiongkok tuh bisa naik 9 sampai 10 kali lipat. Itu dikarenakan hanya, kalau menurut saya cuma 4 atribut aja. Yang pertama, investasi di infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok tuh jauh lebih besar selama 30 tahun terakhir. Di pendidikan jauh lebih besar. Dan kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Termanifestasi dalam skor PISA, penguasaan bahasa dan STEM. Terus ketiga, persaingan. Nah ini kita bisa lihat jumlah pengisuan izin bisnis di Tiongkok itu 9 per 1000 orang. Sedangkan di Asia Tenggara itu rata-rata cuma 1 per 1000 orang. Itu kan berarti ya mungkin orang di Asia Tenggara tuh di Indonesia tuh takut ngambil resiko atau mungkin nggak punya akses ke modal. Nah, Anda kan yang memayungi urusan terkait dengan inovasi, gimana inovasi ini bisa lebih banyak dan lebih bisa scale juga gitu. Betul. Saya rasa ini kepentingannya ini besar sekali untuk gimana kita bisa meningkatkan pengisuan izin dari justru kalau di Indonesia tuh 0,3 per 1000. Rata-rata di Asia Tenggara tuh 1 izin per 1000 orang. Tiongkok 9, Singapura 9. Gimana untuk kita bisa naik nih dari 0,3 syukur-syukur ke 9. Nah, ini Pak, masing-masing entity itu punya porsinya sendiri-sendiri. Kayak misalnya contoh kalau di Telkomsel gitu ya. Untuk izin mungkin kita nggak punya authority di sana gitu. Tapi ya
Tapi kita punya akses yang bisa membantu mereka untuk reach. Yang sudah punya izin itu bisa akses. Contohnya tadi dengan T-Connect yang kita siapkan, itu kita bisa jadi penghubung mereka ke pemodal gitu. Kita bisa jadi penghubung mereka ke ekosistem atau stakeholder yang lain untuk create atau track their business, untuk cari potensi kolaborasi, create synergy value. Dan tentunya semakin banyak perusahaan kayak Telkomsel untuk membina inovasi, naturally akan lebih banyak partisipan bisnis selama mereka tahu didukung, apalagi fulusnya juga didukung. Betul. Nah itu peran kita di situ Pak. Kita ambil perannya. Tadi kan saya bilang ada 3 program utama itu. Scouting talentnya, itu kita bina bagaimana orang-orangnya itu punya skill set yang dibutuhkan di zaman sekarang gitu. Termasuk tadi ada 2 program inkubasi dan akselerasi program Think. Di dalamnya ada pendanaan. Pendanaan itu sifat awalnya grant sebenarnya. Artinya sifat awalnya grant, walaupun nanti ketika dia sudah mencapai threshold tertentu itu kayak misalnya qualified financial gitu, kita punya opsi untuk kita convert menjadi equity lah semacam itu ya. Tapi itu untuk early startups, early stage startup itu sangat-sangat membantu Pak. Ya, karena untuk dia risk langsung ke pemodal yang besar itu sulit. Belum punya pembuktian apapun. Pasti. Gitu kan. Dengan dana yang kita siapkan buat mereka itu akan membantu mereka untuk bisa mengaktualisasikan ide-ide mereka yang mungkin selama ini terhambat gitu loh. Nah, peran itu saya pikir kalau ini bisa dilakukan secara masif, nggak hanya Telkomsel gitu ya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang punya kapasitas dan capability yang sama akan bisa menumbuhkan yang 0,3 tadi Pak. Betul. 0,13 tadi ya ke Betul. Yang lebih paling nggak minimal 1. Sudah ada nggak percakapan dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya untuk berkolaborasi agar ini ekosistemnya nih lebih semarak gitu loh? Kalau pembicaraan langsung nggak ada, tapi sepemahaman saya Pak, masing-masing tuh sudah punya inisiatif sendiri-sendiri. Nggak hanya dari perusahaan, sebenarnya dari kampus gitu ya. Saya melihat ada beberapa udah mulai masif tuh kampus-kampus tuh kayaknya sudah mulai common punya inkubator. Iya. Tapi modalnya ada nggak? Modal mereka tim yang punya peran ini akan melirik ke industri. Iya. Dia reach ke industri. Kayak kemarin saya didatangi salah satu kampus di Bandung untuk menjalin kerjasama gitu. Siap. Nah, caranya begitu. Jadi nggak direct gitu. Kalau mereka punya kebutuhan, mereka akan coba cari itu pemodalnya gimana. Dan saya tahu beberapa bank juga kan juga menyiapkan itu ya. Pemerintah juga menyiapkan kayak Merah Putih Fund gitu kan. Itu cukup menjadi infrastruktur yang bisa membantu itu sebenarnya Pak. Jangan salah, ini kalau menurut saya udah bagus sekali. Tapi saya kadang-kadang gregetan aja. Ini harus jauh lebih banyak. I see. Itu aja. Karena konteksnya kan adalah gimana kita bisa bersaing dengan India, Tiongkok. Betul. Ya bukan Brunei lah. Iya kan? Kita nih negara yang nggak kecil kan. Betul. Dan kalau menurut saya, ya mengacu ke apa yang terjadi di Hangzhou sama di Silicon Valley aja. Iya betul. Ya mungkin kita nggak perlu segede mereka, sekeren mereka, tapi setengah mereka juga udah oke banget. Nah, yang berikutnya nih masalah duit. Betul. Modal. Ini yang saya nggak bisa habis nih kalau ngomong mengenai modal, karena ini kan semuanya nih mengacu ke sejauh mana uang beredar. Yang ada dalam sistem ekonomi kita kan. Kalau kita lihat uang beredar yang ada di ekonomi Indonesia itu cuma 40% dari PDB kita, dari ekonomi kita. Tapi di negara-negara maju, Amerika Serikat, Tiongkok, yang inovasinya keren, itu uang beredar terhadap PDB-nya itu 150-250%. Jadi kalau uang beredarnya itu terbatas, kita mau jungkir balik kayak nggak tidur seminggu, ya tetap aja bakal nabrak tembok. Karena dibatasi dengan keterbatasan uang beredar yang hanya 40% dari PDB. Mungkin kita bisa ngelihat dinamisme di beberapa zip code atau titik di Indonesia, tapi nggak akan menyeluruh ke titik-titik lain. Itu loh yang kalau menurut saya yang harus dipikirin.
Ya, itu valid, tapi maksudnya gini, Pak. Itulah peran kita untuk bisa mengundang investor luar masuk ke dalam. Gitu. Thank you. Ya, kita jembatani itu, Pak, sehingga pertumbuhan uang yang beredar itu jadi lebih tinggi gitu loh. Saya juga dapat infonya adalah ya Indonesia atau Southeast Asia gitu ya, udah menjadi tujuan investasi kan dengan kondisi yang sekarang ini. Kenapa? Karena penetrasi internetnya cukup masif, digital adoption-nya juga masif, dan Indonesia salah satu di dalamnya, Pak, yang menjadi tujuan utama investasi. Betul. Nah, tinggal aksesnya, kan nggak semua orang punya akses ke sana. Kita bukakan aksesnya, kita jembatani mereka untuk bisa akses. Cuman PR-nya satu, Pak. Untuk bisa investor itu benar-benar melirik, ini balik ke yang masalah pertama, masalah talent. Betul. Talent. Setuju. Karena ya tadi digital transformasi itu bukan hanya sekedar ngomongin teknologi gitu ya. People, proses, matriks ngukurnya nanti gitu ya. Yeah. Itu juga hal yang perlu dikonsider. Jangan sampai nanti canggihan teknologi sudah sampai mana, nggak ada orang yang bisa mengoperasikan, bahkan nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah itu bagian dari peran yang kita coba, akses kita berikan, kita coba jembatani, tapi talent digital ini juga hal penting yang kita juga jembatani dengan program-program yang lain gitu. Saya melihat 10 tahun ke depan Indonesia tuh masih low tech. Ya. Kita nggak akan bisa high tech. Bukan karena keterbatasan talenta saja. Tapi kalau menurut saya kita dengan enabling atau using aja itu upside-nya aja masih luar biasa. Dan ini saya bisa bungkus dalam observasi saya mengenai beberapa sektor. 3 sektor. Di aviasi, penerbangan, di jasa keuangan, dan di marketplace. Ini dengan aplikasi low technology aja, kita udah melihat peningkatan produktivitas yang sangat berarti, 3-5 kali lipat di masing-masing. Dan saya melihat ini masih bisa dilakukan pendalaman di pre-existing sektor tersebut, apalagi di sektor-sektor lain yang belum terdisrupsi. Betul. Energi kayak, pertanian kayak, peternakan kayak, pariwisata kayak, properti kayak, kesehatan kayak, pendidikan kayak, atau apa. We've only scratched the surface. Iya kan? Dan saya ngeliat Telkomsel yang neracanya segede bagong, ini benar-benar bisa berperan nih untuk menyongsong inovasi. Iya kan? Iya. Dan kalau narasinya ini ditiup ke anak-anak muda yang ada di dalam Telkomsel dan di ekosistem yang berkolaborasi dengan Telkomsel. Wow. Gila nih. Iya. Tapi saya melihat salah satu atau bagian yang fundamental untuk kepentingan talenta kita, mau nggak mau adalah bahasa, pengetahuan bahasa internasional. Karena selama di dalam negeri duitnya terbatas, mau nggak mau harus nyari duit di luar. Betul. Untuk nyari duit di luar nggak bisa dengan bahasa Jawa. Oke. Iya kan? Yes. Betul. Mau nggak mau harus dengan bahasa internasional. Betul. Nah ini saya melihat secara vokasi, orang bisa ditatar dalam 2-3 bulan, tiba-tiba dia bisa conversational. Nah kalau itu bisa, ngebayang nggak kalau 100 juta orang Indonesia bisa bahasa asing? Apakah itu bahasa Mandarin kayak, bahasa Inggris kayak, bahasa Jepang kayak, terbang kita. Exactly, betul. Ya, agak gila sih, tapi kadang-kadang saya, wow, gila. Tapi valid, Pak, valid. Kalau saya berkaca gini, kemarin tuh kita coba open batch 8 untuk program Think kita gitu ya. Kita dapat sekitar 90 startup yang mendaftar. 57%-nya itu dari tier 1 sipil lah. Siap. Sisanya itu dari tier 2. Masalah quality itu jadi PR gitu. Ya quality itu termasuk bahasa gitu, Pak. Tuh. Kan mau mencari investor dari luar pasti akan perlu bikin pitch deck. Tuh. Dan bukan hanya pitch decknya tapi bagaimana pitchingnya gitu kan. Nah pitch decknya sendiri nggak mungkin pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun nggak mungkin gitu. Harus pakai bahasa Inggris. Apalagi pitchingnya. Nah
di kita Pak, pada saat mentorship itu kita ajarkan. Bagus. Kita ajarkan tapi bukan teman-teman di dalam Telkomsel yang mengajar, tapi kita panggil expert. Kita panggil expert untuk memberikan sharing knowledge-nya mereka, termasuk mementor lah gitu ya. Nggak hanya sekedar sharing tapi mementor. Bagaimana menyiapkan pitch deck yang baik, bagaimana pitching proses yang baik gitu loh. Sampai akhirnya lu bisa mendapatkan investasi seperti yang diharapkan gitu. Itu kita lakukan. Nah, kalau untuk urusan bahasa, sekali lagi kalau yang dari tier 1 situ tuh lebih gampang, Pak. Dan rata-rata yang kita engage di TMI yang kita invest, Siap. itu memang foundernya kemampuan dia untuk berbahasa Inggris itu sangat-sangat Iya, fluent gitu loh. betul. Berbeda dengan beberapa founder yang kita temukan dari rural, suburban gitu. Itu memang kemampuan bahasa, kemampuan dia untuk pitching itu Dan bukan lebih berarti yang dari desa ini lebih odok. bukan. Karena dia nggak ada kesempatan aja untuk belajar bahasa. Cuman masalah bahasa, Iya. jadi confidence levelnya jadi lebih rendah, Pak. Betul. Iya. Dan saya tuh ngelihat kasihan loh si Albertus yang di Pulau Rote. Idenya lebih keren daripada si Budi dari Hanya Sumedang. tidak bisa menyampaikan dengan fluent Iya. gitu. Satu, dia nggak punya wifi. I see. Dua, dia nggak tahu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa apa. Tapi ini saya ngebayang kalau dari Sabang sampai Merauke, Iya. itu terjadi equalisasi peluang. Iya. Terjadi demokratisasi peluang. Gila nih inovasi di Indonesia. Bukan nggak mungkin untuk kita bisa mencapai peningkatan dari 0,3 izin per 1.000 orang ke 9. Syukur-syukur 10-11. Iya. Iya kan? Iya betul. Dia berani ngambil resiko, dia udah tahu duitnya di mana. Kalau gua nggak bisa ke Pulau Rote nyari duit, mendingan gua ke Singapura Iya. atau gua ke Hangzhou, gua ke Silicon Valley. Betul. Temu sama siapa di situ. Nah, itu bisa tuh dikawal sama Telkomsel dalam ekosistemnya Telkomsel. Iya kan? Sangat-sangat visible untuk kita lakukan sih sebenarnya. Kita punya ekosistem itu, kita punya platform itu kan tadi ya. Siap. T-Connect itu sebagai salah satu tools yang bisa kita pakai sebenarnya. Iya. Nggak hanya sekedar mengenalkan mereka ke ekosistem Telkomsel, tapi mengenalkan mereka ke ekosistemnya digital. Gitu ya. Yang di dalamnya stakeholder-nya ada visi. Visinya pun tidak hanya dari dalam Indonesia gitu ya, tapi dari luar juga. Termasuk contoh lah misalnya dia bisa kita kenalkan ke startup yang lain yang bermain di bahasa misalnya gitu untuk meningkatkan kualitas bahasanya mereka gitu ya. Iya. Itu juga kita bisa lakukan. Saya mau balik sedikit ke tadi topik pembicaraan mengenai pergeseran dari GMV ke path to profitability. Kalau memang ini lebih baku ke depan, tentunya ini akan mengasah kan. Betul. Dari sisi percakapan dengan orang-orang yang udah partisipasi dalam ekosistemnya Telkomsel, ini udah kelihatan perubahan nggak sih? Di bahasa tubuh, perilaku, dan apapun. Sangat, Pak. Saya mulai dari yang dari dalam dulu deh, yang kunci gitu misalnya. Siap. Kunci itu kan startup yang lahir dari Telkomsel yang kita yang sekarang under Indico gitu. Nah, kunci sendiri yang tadinya benar-benar fokus mengejar number of subs, register subs, generate GMV, itu padahal baru lahir, Pak, baru lahir. Tiba-tiba kenapa kok number of subs-nya itu nggak tumbuh signifikan, tapi secara revenue Siap. itu justru jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Wow, bagus. Iya, walaupun memang belum profit ya. Profit kan butuh waktu, tapi journey menuju ke profitnya sudah jelas didesain dari awal. Itu memang pivoting, Pak. Sebagian startup itu memang sudah melihat itu dan dia harus melakukan pivoting. Karena nggak realistis. Ya apa yang mau dikejar? Mau ngelirik ke startup late stage itu sudah ada contohnya gitu kan, dan nggak kemana-mana. Dan dalam waktu dekat ini mungkin ada salah satu portofolio kita yang kita incubate di Ting gitu ya, dia akan open IPO, tapi bukan dalam konteks masih belum positif. Siap. Bedanya dia masih kecil sih, tapi dia memberanikan diri untuk IPO. Tapi apa yang membedakan kamu dengan startup lain yang sudah IPO?
Oh bedanya saya sudah profit. Itu yang membuat saya lebih confidence untuk masuk gitu. Nah lebih ke situ, kalau masih bertahan dengan cerita lama ya journey-nya sudah jelas ada di late stage itu gitu. Realistis kan Pak gitu ya. Betul. Gak hanya investor yang realistis, tapi juga membuka mata founder ini juga gitu sebenarnya. Ya saya di beberapa acara juga saya udah sempat menyampaikan. Ini kalau kita hitung dari tahun 2008, pencetakan uang yang dilakukan oleh negara-negara maju, Amerika, Eropa Barat, Jepang, Tiongkok, tapi lebih banyak Eropa Barat sama Amerika Serikat. Itu udah 34 triliun dolar. Ini kan yang menggelembungkan kan. Apapun lah yang tampak di indeks-indeks pasar modal, apapun. Tapi akhir-akhir ini kita melihat kan proses sterilisasi. Itu artinya penarikan uang. Balik kan, diisep balik lah oleh gubernur bank sentral di negara-negara maju. Itu hitungan saya tuh mungkin sekitar 3-5 triliun dolar. Jadi bisa dibayangin, kalau 3-5 triliun dolar tuh diisep balik. Dengan interest rate yang tinggi ya Pak? Ya itu dengan instrumen kenaikan suku bunga. Ditarik balik kan. Ya nggak mungkin. Nggak jungkir balik. Iya betul. Iya kan? Iya. Dan ini saya melihat dengan kecenderungan inflasi dan ekspektasi inflasi yang masih jalan beberapa bulan ke depan. Pengisepan uang ini dari sistem akan terus dilakukan. Minimum 6 bulan ke depan. Iya kan? Nah ini teman-teman nih, they better believe it. Supaya mereka tuh lebih, maju ke depan dengan prinsip kehati-hatian. Betul. Iya nggak? Jangan kehura-huraan. Betul. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran untuk mereka semua dan kita semua. Untuk jangan terlalu terbiasa dengan hura-hura. Lebih sehat jatuhnya. Cuman impact-nya di sisi customer yang akan merasa kok jadi lebih mahal gitu ya. Misalnya. Karena mereka dimanjakan. Selama ini dimanjakan, kan. Betul. Memang subsidisasi ini perlu lah untuk meningkatkan jaringan pasar, pangsa pasar dan segalanya. Tapi ini tapi realistis gitu ya. Realistis dan harus dicari keseimbangan. Betul. Nah, kita ngobrol mengenai masa depan Telkomsel deh. Boleh, siap. Menuju tahun 2045. Ini selalu saya tanya nih. Gimana bayangannya? Joki. Ini yang ditekankan sama CEO-nya Telkomsel sebenarnya Pak. Siap. Makanya kita keluar dengan purpose Telkomsel itu adalah reach beyond gitu ya. Kita kalau dengan culture yang seperti sekarang, bayangannya beliau gitu ya. Jangankan 2045, 2030 aja mungkin kita sudah bisa jadi tinggal sejarah gitu loh. Talent, Pak. Kunci utama di culture dan talent. Jadi kita coba ngebangun di sisi belief-nya teman-teman di dalam gitu ya. Jangan cuman kerja hanya untuk compliance gitu. Hanya untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan, tapi nggak tahu impact-nya kemana. Gitu loh. Harus clear nih. Banyak hal yang lu bisa lakukan dan yang lu lakukan tuh harus create impact. Gitu. Itu coba kita tekankan. Reach beyond. Melampaui batas, terus lampaui batas dalam konteks positif kerja gitu ya, lampaui batas dari apa yang menjadi tanggung jawab. Kalau itu tidak memberikan impact, cari yang jelas-jelas memberikan impact baik untuk perusahaan maupun untuk diri sendiri ataupun untuk society gitu. Nah, kalau itu terjadi Pak, 2030, 2045 buat kita itu masa depan yang cukup cerah gitu. Tapi tadi PR-nya culture, people. Dan rata-rata karena kalau saya baca buku Founder Mentality Pak ya, perusahaan itu besar ketika masih ada foundernya dan akan punya challenge yang cukup besar ketika foundernya tidak ada lagi di dalam. Makanya perlu dibangun founder mentality. Ngerasa memiliki, punya jiwa untuk ngulik atau jiwa yang selalu pengen bikin gebrakan gitu loh, sama detail gitu. Lihat dari sisi customer, jangan cuma ada di belakang meja. Itu kita bangun Pak. Nah, itu kita bangun dan kita ngeliat selain kita benahin dari dalam gitu, secara bisnisnya gimana? Kita kan juga pengen
relevan itu tidak hanya sekarang, Betul. relevan untuk masa depan. Nah, supaya kita relevan untuk masa depan, journey untuk menuju ke relevansi itu yang kita build. Ya tadi, dengan kita bangun digital ecosystem, Pak. Tanpa meninggalkan existing Pareto bisnis kita, tapi kita bentuk tim yang untuk mikiri masa depan. Gitu. Nah, journey ini dibentuk nih, Pak. Ada tadi ekosistemnya, ada mulai expand produknya ke digital, embrace atau engage inovator-inovator untuk kita kolaborasi, karena kita nggak mungkin kerja sendiri kalau mau jadi besar. Basic connectivity mungkin kita bisa. Komunikasi di level yang lain, mungkin orang lain bisa lebih cepat dan besar, kita tinggal fasilitasi, dan kita juga taking benefit gitu kan. Sama kita juga harus journey untuk menuju ke sana kan ada venture arm, which is di TMI kita, sama venture builder di Indico itu, Pak. Venture builder, holding company gitu ya. Itu satu ekosistem kita buat sudah cukup lengkap. Tinggal bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Ekosistem juga tetap melirik kita sebagai key partners yang sangat beneficial buat mereka untuk thrive their business. Dia berkembang, dengan kolaborasi kita juga akan berkembang. 2045 akan cerah, tidak hanya untuk Telkomsel tapi untuk ekosistem digital. Gitu. Ini kan Telkomsel nih posisinya udah prima sekali kan. Ya, alhamdulillah. Kepemimpinan di pasar, dalam telekomunikasi jauh banget lah di depan dibanding pesaing-pesaing berikutnya. Nggak usah sebut nama lah. Yes. Oke lah. Saya nangkep bahwa ini berkorelasi dengan budaya dan talenta yang ada selama ini. Tapi kalau saya boleh tanya, apa yang menurut Anda Telkomsel bisa lakukan lebih baik ke depan, yang mungkin kurang selama ini? Kalau yang kita bisa lakukan lebih baik, Pak, lebih ke ya tadi society sebenarnya sih, Pak. Gitu ya. Impact yang saya maksud tadi itu bukan hanya untuk perusahaan sebenarnya. Kalau kita paham gini, ujung-ujungnya sebenarnya Telkomsel itu bergantung sama customer, kan, Pak. Siap. Ya, kita harus paham customer behavior. Yuk. Kita harus paham apa yang bisa memberikan impact juga buat mereka. Gitu. Bagian program yang kita jalankan ini di digital itu juga sebenarnya bagian dari untuk membantu mereka gitu. Bukan hanya sekedar masalah bisnis ini, Pak. Gitu. Jadi yang kita paham bagaimana kita bisa memberikan dampak yang signifikan, memberikan meaning ke customer, memberikan meaning ke society gitu ya. Kalau itu terjadi, Telkomsel itu akan terus ada gitu. Karena kalau kita tidak bisa melihat dari sisi customer, ujung-ujungnya ya tadi, Pak, ditinggal oleh customer. Nah, dampak itu yang kita coba ciptakan sebenarnya. Oke, ini yang terakhir mungkin. Ini agak-agak mulia nih. Kalau ngobrol mengenai peran Telkomsel dalam pengadaan infrastruktur untuk kepentingan konektivitas. Oke. Dan, ya kan? Yes. Tapi kan sekarang kan kalau kita ngobrol tuh di mana-mana tuh yang keren adalah narasi terkait dengan sustainability. Sustainability, oke. Terus keramahan lingkungan. Betul. Inklusi keuangan, kesenjangan. Betul. Ada nggak sih dalam bagian percakapan sehari-hari di level atas kayak menengah kayak di bawah kayak di Telkomsel, gimana nih untuk inovasi kita ke depan? Kalau ngomong mengenai konektivitas sih gampang lah. Gimana untuk memastikan bahwa konsumen kita ke depan itu akan semakin ramah lingkungan. Konsumen kita semakin ke depan tuh semakin menjaga agar kesenjangan tuh nggak semakin mencuat. Agar mereka lebih bisa mengedepankan macam-macam lah yang mulia. Sudah ada nggak sih percakapan seperti itu? Lebih ke ESG ya, Pak ya? Apapun lah. Mau ESG kayak mau apa. Tapi kan kadang-kadang ngobrol kayak begini nih hanya di kelas saja kan. Susah dalam organisasi bisnis. Betul. Untuk ngobrol seperti atau hal-hal seperti ini. Iya, kita sih mulainya dari CSR sebenarnya, Pak, kalau konteks itu ya. Oke. Makanya yang tadi saya sebut itu ada Indonesia Next Dev. Itu bagian dari
CSR kita sebenarnya itu. Kita belikan pendanaan tuh benar-benar cuma-cuma, itu grant. Kita belikan fasilitas tuh itu benar-benar tanpa ada timbal balik dari sisi bisnis sebenarnya. Karena apa? Menciptakan talenta-talenta yang siap itu juga nanti ujung-ujungnya kita juga butuh. Ya. Toh industri yang lain juga butuh gitu. Nah, jadi nggak hanya sekedar untuk keren-kerenan saja gitu ya. Tapi ini memang benar-benar bagian dari Telkomsel untuk ke society gitu. Startnya dari CSR. Gitu. Nah, ada beberapa program-program lain dan itu memang sudah jadi bagian yang kita programkan lah sebenarnya. Lebih ke situ Pak gitu. Anda tuh dalam sejam terakhir tuh nyebut kata talenta tuh mungkin 10 kali. Oke. Iya kan? Yes. Which is amazing. Yes, dan itu kalau menurut saya it really resonates with me. Yes. Karena memang ujung-ujungnya human capital yang dibutuhkan. Dan saya coba deh terakhir nih. Karena bikin penasaran. Kalau kita lihat skor PISA kita. Indonesia ini posisi nomor 7 dari paling bontot. Dari 78 negara yang diukur, kita nomor 71. PISA ini ukuran terkait dengan kapasitas anak-anak umur 15 tahun menguasai bahasa dan menguasai STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Gimana sih? Supaya Telkomsel tuh nggak tahu gimana dalam komunikasinya, dalam pengadaan pemberdayaan jasa untuk masyarakat luas tuh nyambung dengan kepentingan kita untuk bisa merangkak dari nomor 71 syukur-syukur ke top 5. Singapura nomor 2 di dunia, Tiongkok nomor 1. Ya kan? Singapura skornya mungkin 555, Vietnam udah nyalip Indonesia. Vietnam udah nomor 2 di Asia Tenggara, Singapura nomor 1 di Asia Tenggara. Rata-rata dunia 420 kalau nggak salah skornya, Indonesia 380-an. Filipina di bawah rata-rata dunia. Beberapa negara Asia Tenggara lainnya itu di bawah rata-rata dunia. Mungkin dong perusahaan segede Telkomsel tuh, iya kan, dalam peran penyediaan komunikasi atau telekomunikasi itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita dan still make money. Yes. Sangat mungkin, Pak. Nah, saya belum cerita tadi, Pak. Di Telkomsel itu kita punya produk gitu kita bisa bilang. Kita nyiptain produk namanya School ID, Pak. Memang fokusnya di pendidikan. Bagaimana kita bisa membantu ekosistem pendidikan sebenarnya di sekolah-sekolah gitu ya untuk bisa punya resource yang lebih baik, source yang lebih baik gitu, dan kita connect-kan School ID ini dengan startup-startup yang menjadi portofolio kita seperti sekolahmu gitu ya. Dan beberapa startup-startup lain yang memang berperan di pendidikan. Ada juga kemarin yang kita engage itu ada Fami namanya, startup yang bergerak di psikologi gitu ya. Channelnya yang kita pakai itu School ID, Pak. Nah, School ID ini expand disebarkan oleh teman-teman teman-teman di sales lapangan ke sekolah-sekolah. Nah, ini bisa membantu banget, Pak. Di situ ada resource bagaimana manajemen sekolah. Karena kan nggak semua sekolah punya luxury untuk punya tools yang baik dengan keterbatasan modalnya mereka gitu kan, Pak. Resource, source, dan segala macam itu channelnya itu yang kita lakukan, Pak, so far gitu. Sebagai salah satu jalurnya gitu. Wow. Ada pesan-pesan terakhir? Kalau dari saya sih gini, Pak. Telkomsel itu membuka pintu sebenarnya. Untuk ayo kita berkembang bersama gitu ya. Kita punya program, beberapa program tadi yang saya sudah jelaskan. Salah satunya mungkin T-Connect gitu ya. Ini sebagai salah satu pintu. Tidak hanya untuk portofolio digital yang kita manage gitu. Tapi untuk siapapun gitu. Coba lihat di kita itu, lihat dari sudut pandangnya teman-teman gitu ya, aset apa yang kira-kira relevan yang mungkin bisa membantu untuk drive your business gitu misalnya. Ayo kita ngobrol, kita diskusi, kita cari potensi kolaborasinya. Kalau memang match, kita jalankan gitu. Nah, the door is open.
Siap. Tinggal pada bisa Tinggal mau ketuk datang, aja. tinggal ketuk aja gitu loh. Ya, mungkin itu Pak dari Siap. saya. Siap. Thank you banget loh. Sama-sama Pak Gita, terima kasih sudah diajakin diskusi. Cukup menarik. Thank you. Teman-teman, itulah Yoki Heruseon, VP untuk Business Development dan Innovation di Telkomsel. Terima kasih. Inilah Endgame. Dia udah berapa lama di Telkomsel sekarang? Maksudnya sebagai dirut? Setahun? Setahun ya? Tahun pertama. Siap. Orangnya siap nggak? Prosesnya siap nggak gitu kan? Itu yang jadi PR. Betul. Saya lagi balik nih liburan, karena banyak permintaan lah, bicara pidato. Baju yang gini, muat nggak nih? Muat dong. Bener ya? Sip. Thank you banget. Thank you. Sukses. Mudah-mudahan berbobot. Pasti. Enak kok.